konferensi pers akhir tahun 2021 Polda Kaltara hari Kamis tanggal 31 Desember 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan sampai pada akhir tahun 2021 ini. Rekan-rekan wartawan sekalian, sebelum saya menyampaikan informasi tentang Kamtibmas, saya selaku pimpinan Polda Kaltara ingin mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para wartawan media cetak dan media elektronik yang bertugas di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, yang dengan setia dan penuh tanggung jawab selalu memberitakan setiap kejadian gangguan Kamtibmas sekecil apapun untuk dapat menjadi informasi bagi publik, khususnya bagi masyarakat yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Utara. Dengan begitu, seluruh lapisan masyarakat dapat mengikuti dengan cermat apa yang terjadi dan upaya apa yang dilakukan jajaran Polda Kaltara dalam menanganinya. Informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini meliputi 6 hal. Pertama, aspek pembinaan, aspek operasional, operasi kepolisian, data capaian vaksinasi, inovasi Polda Kaltara, harapan dan himbauan masyarakat. Berikut akan saya sampaikan gambaran umum kinerja Polri, khususnya Polda Kaltara, baik mencakup aspek pembinaan maupun operasional Polri pada tahun 2021. Aspek pembinaan bidang personel, Polda Kaltara telah melakukan rekrutmen anggota Polri dengan prinsip betah dan meluluskan 4 orang Akpol, 661 Bintara, 46 Tamtama Polri. Kemudian jumlah personel Polda Kaltara hingga saat ini sebanyak 3.201 orang, baru sekitar 34,2% dari DSP. Pengawasan bahwa dalam bekerja Polda Kaltara khususnya dan Polri pada umumnya dilakukan pengawasan baik eksternal maupun internal. Kalau internal itu oleh Propam, itu Asda, Bitkum, sedangkan pihak eksternal Ombudsman, ICW, LSM, Kompolnas dan lain-lain yang selalu memberikan masukan kepada kita demi kebaikan Polri. Aspek operasional, satu terkait Kamseltib Carlantas. Alhamdulillah Kamtibmas di Kaltara selama 1 tahun terakhir kondusif karena masih terbatasnya, belum banyaknya kendaraan bermotor, sehingga kelancaran, ketertiban dapat terlaksana dengan baik. Khusus ketertiban karena masyarakat memang sudah sadar untuk berkendara di kendaraan jalan umum, bagi yang berdua-dua menggunakan helm, kelengkapan kendaraan, sehingga itulah yang membuat sangat kondusif kondisi Kamseltib Carlantas. Sedangkan tindak pidana, kita menangani juga beberapa kasus, contohnya tindak pidana secara umum tahun 2021 sebanyak 30 kasus, naik 5 kasus dari tahun sebelumnya, dan penyelesaian kasus sebanyak 15 kasus, turun 2 kasus dari tahun sebelumnya. Data pengungkapan kasus tindak pidana narkoba di wilayah hukum Polda Kaltara tahun 2021 sebagai berikut: jumlah LP 30 kasus, jumlah tersangka 40 orang, dan barang bukti total 1.137,46 kg, dan seluruhnya sudah disidangkan dan barang bukti telah dimusnahkan. Kejahatan terhadap kekayaan negara dan tindak pidana khusus ada 7 kasus, selesai 4, dan barang bukti yang dapat disita uang sebanyak Rp2.958.176. Di tahun 2021, Polda Kaltara melaksanakan operasi kepolisian di jajaran Polda Kaltara meliputi operasi Bina Kusuma Kayan 2021. Ini sifatnya pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat.
Operasi Keselamatan Kayan 2021 meningkatkan keselamatan berlalu lintas dan kepatuhan hukum masyarakat terhadap perundang-undangan lalu lintas. Yang ketiga, Operasi Pekat Kayan, yaitu penindakan pelaku tindak pidana kejahatan jalanan, premanisme, prostitusi, pornografi, miras ilegal, dan perjudian di tengah pandemi COVID 2021. Operasi Bina Waspada Kayan, penyuluhan dan pembinaan terhadap perorangan, kelompok atau organisasi radikalisme terorisme. Operasi Patuh Kayan, yaitu terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas Polda Kaltara. Operasi Bersinar Kayan, yaitu penegakan hukum dalam rangka pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Operasi Pekat, Operasi Zebra, Operasi Amanusa, Operasi terpusat, yaitu Operasi Ketupat Kayan, PAM Idul Fitri. Kemudian saat ini kita melaksanakan Operasi Lilin Kayan 2001 dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru. Data capaian vaksinasi di jajaran Polda Kaltara di 5 kabupaten Tarakan tertinggi sampai tanggal 28 Desember 2021 capaiannya 81%, kurang lebih sedikit. Sedangkan untuk Bulungan 79% lebih, untuk Malino 72% lebih, kemudian Nunukan 73% lebih, dan Tidung 71,48%. Capaian vaksin selama sampai dengan 28 Desember 2021. Inovasi Polda Kaltara bahwa Polda Kaltara launching rumah Dumas Presisi, di mana ketua RT sebagai stakeholder terdepan di lingkungan masyarakat untuk membantu tugas Polri dalam menerima laporan pengaduan masyarakat. Himbauan dan harapan saya selaku Kapolda pada seluruh masyarakat, mari kita taat hukum, taat aturan. Yang kedua, di masa pandemi COVID ini, meskipun vaksinasi sudah mencapai target seperti yang diperintahkan pemerintah pusat maupun WHO, tapi kita tidak boleh lengah terhadap protokol kesehatan. Harus betul-betul ditaati. Penggunaan masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, itu betul-betul ditaati sehingga kita akan terhindar dari paparan COVID, baik kita maupun masyarakat Kalimantan Utara. Bagi masyarakat yang belum vaksin, saya mohon silahkan mendatangi tempat-tempat di mana ada kegiatan vaksinasi massal, karena diharapkan di tahun 2022 nanti kita sudah bisa mengikuti kegiatan vaksinasi yang ketiga. Jadi 1 dan 2 kalau tinggi di atas 70%, kita bisa ikuti vaksinasi tahap ketiga kekebalan. Yang kedua, saya himbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu taat hukum, tidak boleh bertindak sendiri-sendiri. Di sini ada aparat seluruhnya, agar kita betul-betul patuh hukum. Yang keempat, baru saja di tanggal 21 Desember kemarin, Presiden Indonesia melakukan groundbreaking kawasan industri dan pelabuhan internasional di Tanah Kuning. Mari kita sukseskan, mari kita kawal agar proyek tersebut selesai tepat waktu dan tidak boleh ada yang mengganggu, menghalangi, atau mencari keuntungan pribadi dalam proyek pembangunan GP. Saya tegaskan, saya selaku Kapolda akan menindak siapapun yang merintangi dan menghalangi investasi tersebut
karena investasi yang ada itu akan membuat rakyat Kaltara khususnya dan Indonesia khususnya lebih sejahtera, karena putaran ekonomi, putaran uang sangat besar di wilayah Kalimantan Utara. Yang kelima, kita juga harus bisa menjaga hutan kita, hutan Mentarang seluas 1,3 juta hektar, termasuk hutan di Terpecah tengah kota 100 hektar. Kita harus bisa melestarikan, karena dengan lestarinya hutan tersebut akan membuat udara kita menjadi sehat, dan kita sebagai masyarakat sekitarnya akan menikmati hidup sehat. Itu beberapa hal yang menjadi pandangan saya. Sekali lagi saya menghimbau, mari kita taat hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.